Ya, selamat siang Ibu Septin, maaf mengganggu sebentar. Oh ya, selamat siang Bu Lisda. Tidak mengganggu kok. Kebetulan ini kan jam istirahat siang. Kira-kira ada perlu apa ya Bu ya? Nah, Yang ini Bu hari ini. Septin, saya sebenarnya mau bercerita ke Ibu. Barangkali Ibu sudah punya pengalaman tentang apa masalah yang saya hadapi. Saya minta waktunya sebentar Bu ya, kurang lebih 10 menit Bu. Oh Untuk boleh bercerita. Bu. Nanti ya saya akan sediakan waktu kita ngobrol-ngobrol lah sekitar 10 menit ke depan. Kebetulan juga ini kan jam istirahat siang. Mau silakan Bu Lisda. Kira-kira Bu Lisda ada masalah apa ini? Nah, jadi begini Bu Septin, sudah berlalu sebenarnya masalahnya, tetapi saya kok merasa nggak puas akan apa yang saya laksanakan dan hasil dari refleksi yang kami lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar di kelas 8 Bu. Kebetulan mata pelajaran IPA. Ketika saya mengajar ini kebetulan disupervisi oleh guru senior saya, guru senior lah, lebih senior dari saya. Waktu itu memang kepala sekolah memberikan tugas kepada beliau untuk mensupervisi saya, Ibu. Nah, pada saat saya sudah mengajar, Ibu, saya sih merasa bahwa di perangkat saya itu, di tujuan pembelajaran saya, di situ sudah tertera sebenarnya tujuan pembelajaran saya, Ibu. Tetapi pada saat direfleksi, beliau mengatakan bahwa Ibu Lisda ini mengajar apa yang Ibu ajarkan di depan tidak tertuang di RPP. Nah, itu permasalahannya, Ibu. Jadi saya merasa kurang puas atas hasil refleksinya, Ibu. Oke. Berarti ya hari ini kita ngobrolnya mengenai ini ya permasalahannya Bu Lisda, di mana Bu Lisda itu sudah melakukan supervisi meskipun ini sudah berlalu, tapi ternyata dari hasil refleksi supervisi tersebut Bu Lisda sedikit mengalami kekecewaan ya Bu Lisda ya. Iya. Jadi topik pembicaraan kita hari ini ya, jadi tujuannya kita mau mencari solusi berkaitan dengan apa yang Bu Lisda alami ya. Jadi bagaimana kira-kira Bu Lisda perasaan Ibu, tanggapan Ibu ketika melakukan refleksi dengan guru senior tersebut berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, hasil dari tujuan pembelajarannya? Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya ada rasa kurang puas karena saya pikir bahwa tujuan pembelajaran saya itu sebenarnya sudah mencakup di situ apa yang saya lakukan di kelas terkait dengan kegiatan inti yang saya lakukan, Ibu. Jadi saya merasa ya sudah tepat. Begitu, Ibu. Kalau berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira saat pembelajaran itu berlangsung, kira-kira ada di posisi mana Ibu mencapai mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau kita misalkan kita buat skala angka lah dari 1 sampai 10. Menurut Ibu sudah ada di skala berapa? Nah, mungkin Ibu kalau skalanya barangkali saya skalanya masih di skala 5 kali Ibu. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya barangkali masih di skala 5 Ibu. Skalanya berapa Bu? Mohon maaf tadi ada tamu. Saya mungkin di skala 5 atau ke bawahnya barangkali Ibu. Kalau diambil skala dari angka 1 sampai 10. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, itu tadi Bu ya, pencapaian tujuannya ya. Ada gangguan jaringan, jadi ini harus beralih ke hotspot dulu. Oke, Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira
Apa yang perlu Ibu baik bertanya karena Ibu mengatakan Ibu kan ada di sekolah 5. Ya. Maaf Bu, suaranya belum. Oke, sudah kayaknya. Coba Bu. Halo? Menurut ya sudah. Oke. Ya, yang tadi apa yang akan saya lakukan atas hasil refleksi itu, kenapa saya tadi katakan bahwa saya ada di angka 5 itu, barangkali yang perlu saya lakukan adalah Ibu ini, ketika di tujuan pembelajaran saya, setelah saya cek ternyata ada yang perlu saya benahi, yaitu di tujuan pembelajaran itu tuh di tujuan pembelajaran itu sebaiknya yang saya lakukan adalah menyusunnya atau menuliskannya tidak tujuan secara umum. Jadi artinya saya harus menulis tujuan pembelajarannya itu adalah lebih khusus. Itu sepertinya yang harus saya benahi, Ibu. Berarti rencana Ibu tadi supaya berkaitan dengan hasil refleksi tersebut untuk memperbaikinya, Ibu mengatakan tadi bahwa Ibu akan membenahi tujuan pembelajarannya ya. Jadi dibuat secara khusus atau lebih terperinci begitu ya Bu Lisda ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut adakah hambatan yang akan Ibu hadapi? Kalau hambatannya dalam membuat, barangkali tentunya hambatannya adalah butuh teman untuk atau untuk sharing lah Bu. Saya butuh teman untuk sharing dengan rekan-rekan sejawat agar bisa barangkali untuk menuliskannya lebih baik lagi. Oke, nah tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu butuh teman. Kira-kira supaya Ibu mendapatkan teman untuk sharing itu, strategi apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan? Nah, strateginya barangkali adalah tentunya saya pikir saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama sesama yang mengajar dengan setingkat. Contoh nih, saya mengajar di kelas 7. Nah, berarti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang kelas 7 untuk mendiskusikan tujuan pembelajaran yang akan saya butuhkan, Ibu. Kira-kira butuh berapa lama waktunya untuk melakukan kolaborasi tersebut, Bu Lisda? Waktunya mungkin kurang lebih 1,5 jam kali ya, atau satu jam sebenarnya cukuplah sudah itu Bu. Dan saya pikir 1 jam itu bisa itu kami capai barangkali ketika nanti di hari Sabtu depan, karena hari Sabtu depan itu anak-anak cepat pulang jadi tidak mengganggu jam mengajar Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tadi dari rencana yang sudah Ibu akan lakukan, kira-kira untuk mengetahui rencana tersebut berhasil atau tidaknya bagaimana Ibu? Bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu susun tadi? Untuk melihat rencana itu tentunya saya akan melihat di pembuatan perangkat saya di bab baru ini. Kebetulan minggu ini habis kebetulan minggu depan atau Senin depan itu materi saya akan ke bab baru.
tentunya itu harus saya siapkan itu supaya ada modal saya untuk mengajar. Jadi harus kejar target gitu Ibu. Oke, baiklah. Tadi rencana yang Ibu Lisda utarakan baik ya. Menurut saya karena Ibu tadi sudah berusaha bagaimana kedepannya Ibu akan menyusun tujuan pembelajaran lebih terperinci lagi atau lebih dikhususkan lagi dengan berusaha sharing dengan rekan sejawat dan tentunya berkolaborasi supaya nanti tujuan pembelajaran itu bisa benar-benar dapat terlihat atau terlaksana di dalam proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya sekedar terdapat di modul ajar, tapi juga terlihat di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi kira-kira mulai kapan Bu Lisda bisa melakukan rencana tersebut? Mewujudkan Ya, rencana tersebut kalau menyusun dulu untuk pribadi saya akan mulai paling tidak mulai malam ini saya kerjakan atau besok. Namun untuk diskusi dengan teman saya karena masih ada waktu di hari Senin dimulai materi baru, tentunya diskusi dengan teman adalah untuk di hari Sabtu barangkali. Wah, luar biasa sekali Bu Lisda ya. Saya sangat mengapresiasi rencana-rencana Bu Lisda ke depannya tentunya untuk mewujudkan supaya pembelajaran itu memang benar-benar dapat terlaksana sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya dengan tentunya saling berkolaborasi dengan rekan sejawat karena memang kita sejatinya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain untuk kita sharing, berbagi pendapat supaya kita tahu bahwa apa yang sudah kita buat itu kira-kira sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi saya sangat mengapresiasi usaha yang telah Bu Lisda lakukan dan juga rencana-rencana yang akan Bu Lisda lakukan kedepannya. Saya harap nantinya rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan hasil yang baik. Terima kasih Bu Lisda atas sharingnya. Semoga Bu Lisda sudah mendapat jalan keluar ya. Jadi bukan semoga ya, tetapi Bu Lisda telah menemukan jalan keluar atas permasalahan yang Bu Lisda hadapi. Terima kasih atas waktunya dan mungkin ya karena ini sudah mau jam masuk lagi karena kita sudah selesai ini istirahatnya sepertinya. Mungkin terima kasih. Itu saja Bu Lisda yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, terima kasih Bu Septin. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menunjang kesuksesan kita ke depannya. Terima kasih Bu Septin. Sama-sama.